Jadi ya jangan kaget, jangan pura-pura kemudian harus susah payah menasihati Gibran. Enggak. Gus Miftah dan kawan-kawan sudah punya tugas itu. Harus mereka sadari gitu. Itulah konsekuensi, resiko mendukung orang yang memang belum bijaksana. Selamat malam semuanya. Setelah pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh, ternyata target selanjutnya adalah pertemuan antara Ibu Mega dan Prabowo. Dan ini nampaknya hanya soal waktu saja, menunggu momen yang pas. Karena kalau sekarang masih nggak bisa, karena masih menghormati proses yang ada di MK. Tapi komunikasi nampaknya memang sudah terjalin atau sudah direncanakan untuk pertemuan ini. Dan kalau kita baca berita-berita di media, nampaknya klaim yang disampaikan oleh elit Partai Gerindra itu memang benar adanya, bahwa memang sudah ada komunikasi dan rencana pertemuan antara Ibu Mega dan Prabowo Subianto. Dan bagi saya yaitu wajar saja gitu ya, bisa terjadi karena pada dasarnya tidak ada masalah pribadi antara Ibu Mega dengan Prabowo. Ya terbukti dulu ketika Prabowo itu stateless atau tidak punya kewarganegaraan atau masih berada di luar negeri pasca kerusuhan tahun 98, yang memberikan kewarganegaraan atau yang mengurusi agar Prabowo ini bisa pulang ya eranya Ibu Megawati, dan kemudian pernah menjadi cawapresnya gitu ya. Jadi secara pribadi Ibu Mega dengan Prabowo tidak ada masalah sama sekali. Tapi mungkin yang menjadi penghalang itu adalah cawapresnya, yaitu Gibran. Karena ini soal pengkhianatan, ini soal perusakan demokrasi, ini soal pengkhianatan kepada konstitusi. Dan itu nampaknya yang menjadi batu penghalang selama ini. Jadi kalau misalkan nanti terjadi pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega, ya ini pertemuan yang sama seperti pertemuan Ibu Mega dengan AHY dan Ibas gitu ya. Ibu Mega tidak ada masalah dengan AHY dan Ibas gitu ya, tapi masalahnya kan dengan SBY. Jadi Ibu Mega tidak bisa ketemu dengan SBY, tapi kalau dengan anak-anaknya ya tidak ada masalah sama sekali. Nah, sama seperti juga soal dengan rezim Orde Baru gitu ya. Masalah Ibu Mega dengan Soeharto, dengan Prabowo tidak ada masalah gitu ya secara pribadi, tapi secara konstitusi atau orang yang mendukung Prabowo selama ini dan kemudian berada menjadi cawapresnya Prabowo, itulah yang kemudian menjadi masalah serius bagi Ibu Megawati. Karena sekali lagi ini soal pengkhianatan dan perusakan demokrasi. Jadi kalau nanti terjadi pertemuan itu biasa saja gitu ya. Dan menurut informan saya jadi penasaran sekali karena berita ini jadi muncul di media, dan rasanya ada beberapa pertanyaan yang harus saya dapatkan jawabannya gitu ya. Dan saya sudah tanyakan kemarin terkait rencana pertemuan ini akan mengarah kemana. Menurut informan saya gitu ya, ya nggak tahu ini bener atau nggak, tapi biasanya sih bener gitu ya. Menurut informan saya, pertemuan antara Ibu Mega dengan Prabowo Subianto ini hanya pertemuan sebagai sebuah penegasan bahwa PDI Perjuangan akan bersikap sebagai oposisi atau siap untuk mengawal pemerintah menjadi koreksi bagi pemerintahan ke depan. Jadi terlepas nanti akan situasi politik akan seperti apa, PDI Perjuangan sudah siap untuk mengawal gitu ya, bukan untuk kemudian masuk menjadi koalisi atau mendapatkan beberapa jatah menteri. Karena bagi PDI Perjuangan, bagi Ibu Megawati, jalan konstitusi atau keyakinan mereka terhadap negara ini, terhadap negara yang taat kepada aturan-aturan itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Soal menang dan kalah itu soal nanti gitu ya. Tapi soal kepatuhan mereka untuk taat atau menghormati aturan-aturan yang ada itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi kalau masih ada Gibran sebagai cawapres di sana, maka PDI Perjuangan dan Ibu Mega nampaknya tidak bisa untuk kemudian masuk untuk bergabung dengan koalisi. Nah, mungkin sampai di sini ada yang bertanya, kenapa cerita ini penting untuk saya jelaskan gitu ya. Karena topik inti dari video ini kan soal Gibran sebenarnya gitu ya. Karena ini saya jelaskan, penting untuk saya jelaskan agar Gibran atau teman-teman koalisinya itu paham dan sadar bahwa tujuan pertemuan ini bukan untuk membentuk koalisi, tapi untuk menegaskan bahwa PDI Perjuangan siap untuk menjadi oposisi atau mengontrol pemerintah ke depan gitu ya. Jadi ini penting untuk saya jelaskan karena dalam beberapa kesempatan nampaknya Gibran itu
seperti apa ya? Seperti melakukan pernyataan-pernyataan provokatif, atau bahasa sederhananya tantrum. Jadi setelah sebelumnya katanya kita harus merangkul katanya ya, jangan saling ejek dan sebagainya, itu yang disampaikan oleh Gibran. Tapi dia sendiri dalam beberapa kesempatan terakhir itu memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat provokatif. Seperti misalkan tiba-tiba dia bertanya gitu ya, emang yang nawarin Ganjar masuk kepada kabinet atau menjadi menteri itu siapa? Siapa yang menawarkan? Ini kan pertanyaan yang seharusnya tidak pernah dia ucapkan, karena dia juga harusnya tahu gitu bahwa tawaran-tawaran itu ada. Bahwa kemudian dia bilang itu nggak ada, ini kan mudah saja dibantah. Jejak digitalnya juga ada di mana-mana gitu. Isu ini kan dimulai kalau nggak salah gitu ya, itu juga dimulai oleh Prabowo sendiri, atau lebih tepatnya juga pernah disampaikan oleh Wakil TKN Edi Dwiyanto. Jadi Edi Dwiyanto ini menyampaikan kemungkinan soal 01 atau 03 atau Ganjar dan Anies untuk bergabung menjadi menteri. Bahkan Gibran juga pernah menyampaikan hal yang serupa untuk merangkul 01 dan 03 katanya. Jadi kalau kemudian Ganjar memberikan respon bahwa dia tidak bersedia, silahkan yang merasa menang itu mendapatkan posisinya masing-masing, kita siap untuk berada di luar pemerintahan dan sebagainya. Itu adalah respon dari isu-isu yang sudah mereka sampaikan. Jadi kalau sekarang kemudian Gibran bertanya, emang siapa yang nawarin? Siapa yang nawarkan? Itu kan pernyataan-pernyataan di level buzzer gitu. Bukan levelnya Gibran gitu. Tidak seperti Gibran yang kita baca beberapa hari sebelumnya gitu. Jadi ini adalah pernyataan yang provokatif, dan itu nampaknya ada efek dari rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Megawati gitu. Jadi kayaknya jadi tantrum, jadi baperan dan seterusnya gitu ya. Lalu pernyataan yang kedua ketika Gibran bicara soal sengketa di MK gitu ya. Gibran bilang kalau pemilu diulang, karena kan ada permintaan pemilu diulang atau pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi gitu ya. Gibran merespon dengan sangat-sangat provokatif. Dia bilang bahwa kalau pemilu diulang, apakah mau diulang sampai jagoannya menang? Ini kan pernyataan provokatif. Karena kalau pemilu diulang, belum tentu dia bisa menang. Bansosnya kan udah habis. Jadi pernyataan-pernyataan Gibran yang seperti ini, kalau pemilu diulang, mau diulang katanya, apakah mau diulang sampai jagoannya menang gitu ya. Ini kan pernyataan yang mudah sekali kita baca di kolom-kolom komentar. Ini pernyataan levelnya tuh buzzer komen gitu. Ya buzzer itu kan ada tahap-tahapannya, ada tingkatannya gitu ya. Ada yang buzzer komen, ada yang buzzer akun, akunnya agak banyak, itu buzzer ada gitu ya. Tapi yang level paling bawah ini buzzer komen, yang komen di mana-mana dengan akun-akun yang nggak jelas dan nggak punya follower. Nah, pernyataan Gibran ini levelnya buzzer komen. Sering kita baca pernyataan seperti itu, apa mau diulang sampai menang gitu ya. Jadi pernyataan ini sampai ternyata membuat Gus Miftah dan tokoh-tokoh di sekeliling kubu 02 nampaknya jadi panik gitu ya, karena menurut Gus Miftah ini beberapa tokoh sampai memberikan nasihat, menasihati Gibran untuk tidak berbicara seperti itu. Mungkin kaget atau dan nggak ngerti bagaimana sisi Gibran yang sebenarnya gitu ya. Ya karena Gibran kalau kita ingat sejarahnya sejak tahun 2014 sampai 2024 sifatnya atau karakternya masih sama. 2014 dia pernah ngomelin wartawan ketika jelang pelantikan Presiden Jokowi gitu ya. Dia ngomelin wartawan tuh. Siapa yang bilang kemarin yang beritanya ini itu. Mukanya marah dan kemudian asem banget gitu ya. Tahun 2014, 2024 masih sama gitu. Di panggung debat Cawapres dia kan wah memprovokasi terus gitu. Jadi sisi asli seorang Gibran mungkin ini tidak dipahami oleh beberapa orang tokoh termasuk Gus Miftah di dalamnya, karena memang di usia-usia muda itu memang jarang sekali atau bahkan mungkin tidak ada anak muda yang punya kebijaksanaan selevel orang-orang yang sudah lebih dulu atau lebih banyak pengalaman atau sudah lebih tua. Dan ini sebenarnya dalam agama Islam itu kan sudah diberikan contohnya gitu ya. Kalau laki-laki mau memimpin keluarga silahkan, di bawah 40 boleh, 25 silahkan menikah gitu ya. Tapi kalau untuk memimpin di atas itu, memimpin di luar keluarga gitu ya, dengan massa atau banyak umat yang
jumlahnya lebih besar gitu ya, itu disarankan usia 40 tahun gitu. Itulah kenapa Nabi Muhammad itu mendapatkan mendapatkan arahan itu di usia 40 tahun gitu. Jadi ini seharusnya dijadikan pelajaran atau kemudian dijadikan pemahaman bagi kita semua. Kenapa kemudian ada aturan yang mengatur bahwa usia capres-cawapres di usia 40 tahun. Proses pembuatan undang-undang ini proses yang sangat-sangat panjang gitu. Ini mendengarkan semua aspirasi, termasuk mungkin juga tokoh-tokoh agama mayoritas di Indonesia, yaitu agama Islam. Ini sudah diatur dengan sedemikian rupa, sedemikian bagusnya, sampai kemudian diubah, dihancurkan di MK oleh pamannya Gibran. Jadi kalau sekarang kemudian Gibran nampak tidak punya kebijaksanaan, itu baru satu sisi seorang Gibran. Ke depan kalau dia jadi memimpin gitu ya, kalau takdir harus membiarkan dia memimpin, ya orang-orang seperti Gus Miftah atau orang-orang tokoh-tokoh agama yang ada di kelompok 02 memang harus bersabar dan harus siap-siap untuk terus memberikan nasihat-nasihat gitu, karena kebijaksanaan di dia itu bisa dibilang ya nggak ada. Dan selama ini kita bisa melihat itu semua. Nggak ada sifat bijaksana dari seorang Gibran. Ketika dia ditegur, dia lakukan lagi. Dia ditegur, dia ngelanggar lagi. Nggak ada gitu. Jadi ya jangan kaget, jangan pura-pura kemudian harus susah payah menasihati Gibran. Enggak. Gus Miftah dan kawan-kawan sudah punya tugas itu. Harus mereka sadari gitu. Itulah konsekuensi, resiko mendukung orang yang memang belum bijaksana, yang memang belum mampu secara usia untuk memimpin jauh lebih besar dibandingkan sebuah kota. Jadi ini tanggung jawab Gus Miftah dan tokoh-tokoh agama Islam di kelompok 02 untuk menasihati dan memberikan tambahan-tambahan kebijaksanaan. Karena orang seperti Gibran mungkin dia di satu kesempatan dia akan bilang iya, oke, ketika ditegur, dinasihati dan sebagainya. Tapi mungkin di sisi lain dia juga akan melakukan pelanggaran-pelanggaran itu lagi, seperti yang sudah pernah kita lihat di debat capres-cawapres sebelumnya. Jadi buat Gus Miftah bertanggung jawablah atas ketantruman cawapres yang Anda dukung gitu ya. Semoga diberikan ketabahan, kekuatan dan seterusnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.